ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Yellow Mellow guys, jumpa lagi di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Jepang yang berjudul Shibuya Kaiden 2. Mari kita mulai. Kisah tentang loker masih terus berkembang. Gosip-gosipnya katanya pernah suatu hari seorang gadis dihamili pacarnya dan melahirkan bayi mereka tetapi tidak dapat membesarkan anak itu. Gadis itu lalu membuang bayinya di dalam loker. Suatu hari bayi itu ditemukan dalam keadaan meninggal dan ibunya sendiri mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu siapapun yang memakai loker tersebut akan terbunuh oleh kutukan. Ryohei ternyata masih hidup dan terlunta-lunta di jalanan. Dia seakan gila setelah melihat penampakan hantu rambut itu di seberang jalan. Kembali ke rumah sakit di mana Rika memberikan Ayano sebuah kunci loker. Rika akhirnya meninggal setelahnya. Ayano hanya bisa mengenang masa-masanya bersama bu guru private-nya itu. Suster datang dan menyemangatinya. Sebuah panggilan masuk ke ponsel Ayano dari temannya bernama Yosuke. Setelah itu, dia pun pamit dari rumah sakit dan bertemu dengan teman-temannya. Di tengah jalan, geng lain mencegat Ayano dengan mempertanyakan alasan absennya dari sebuah kegiatan sekolahan. Temannya membelanya dengan berkata ada kerabatnya yang meninggal baru-baru ini dan itulah alasan dia tidak masuk. Yang lainnya mencibir siapapun yang dekat dengannya pasti berakhir kematian. Mungkin dia memang perempuan sial dan pergi begitu saja. Kembali ke rumah sakit, dokter mendapatkan kabar bahwa Ryohei telah ditahan oleh polisi. Dia ditemukan di sekitar Shibuya dan meninggal dengan ekspresi takut akan sesuatu. Rika meninggal di rumah sakit itu. Keitaro ditahan polisi setelah kematiannya yang aneh. Yuna dan Akihiko juga Ryohei semua meninggal dalam sebuah hubungan pertemanan. Polisi tidak dapat membantu, hanya bisa menduga. Dokter mengatakan pihak polisi memburu-burui dia untuk segera mengungkap kasus ini, tetapi dokter sendiri merasa tidak semudah itu. Enak ya jadi dokter di sana, susternya bisa dikaryakan jadi tukang pijit. Malamnya, Ayano tampak memperhatikan kunci loker dan mengingat cerita tentang loker di Shibuya yang katanya membawa keberuntungan. Keesokan harinya, dia pun mencari lokasi loker yang cocok dengan kunci itu. Sampailah dia di tempat yang dimaksud. Loker biru yang terkutuk. Ayano lalu mencoba membukanya tetapi loker itu tampak baik-baik saja dan di belakangnya ada dua siswi yang ingin memakai loker tersebut. Seorang dari mereka menaruh sesuatu di loker dan berdoa di depan loker itu untuk cinta yang terbalas. Setelah dari loker itu, Ayano mulai terganggu dengan suara bayi. Di lain tempat, Suster Megumi tampak bersama temannya yang bernama Miki. Miki mengatakan dia mempunyai proyek psikologi yang akan meneliti tentang anak-anak remaja yang mempercayai sebuah loker untuk cinta yang terbalas. Selain itu, dia juga sempat mengunjungi loker tersebut. Kembali ke Ayano. Di saat dia berjalan itu, si hantu rambut sudah tampak berada di belakangnya, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, hantu itu sudah hilang. Gadis tempo hari yang bertemu dengannya di depan loker itu menghampiri dan menanyakan apakah ada yang terjadi dengannya setelah hari itu. Ayano mengatakan dia tidak menggunakan loker itu. Dia hanya membukanya. Gadis itu berkata temannya yang memakai loker itu telah meninggal. Setelah itu dia langsung kabur melihat penampakan hantu rambut di belakang Ayano. Malamnya di rumah, Ayano mendapati teh di gelasnya itu bergerak dan memperlihatkan bayangan si hantu rambut. Setelah dia menoleh ke belakang seperti biasa tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya dia kembali ke loker itu. Lagi-lagi para siswi yang lain heboh menemukan loker terkutuk yang mereka sebut loker cinta. Tanpa basa-basi, Ayano pun dihempaskan ke belakang karena si ratu yang akan memakai loker tersebut. Ayano bermaksud mencegahnya tetapi dianggap negatif oleh sekelompok ratu semut. Dia pun pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sekata pun. Geng-gengan Pinpinbo ini dengan antusias membuka dan memegang loker itu dengan harapan yang konyol. Di rumah, Ayano seperti melihat hantu rambut itu seliwiran di dalam rumah. Kembali kepada ketiga gadis remaja yang mengidolakan loker tadi. Mereka melakukan aksi pencurian di dalam sebuah mobil yang tidak dikunci. Setelah gembira menemukan segepok uang, mobil itu tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Gadis yang duduk di tengah itu seperti mendapati kakinya dipegang oleh sebuah tangan. Melihat itu, kedua temannya langsung berlari keluar. Di saat mereka mencoba mendekati mobil itu kembali, mereka langsung ketarik ke dalam dan entah apa yang terjadi. Balik lagi ke Ayano. Dia tampak berada di rumah sakit menemui Suster Megumi untuk curhat soal loker terkutuk itu yang mungkin ada hubungannya dengan kematian guru lesnya Rika. Suster Megumi sepertinya melihat ini dari sisi yang berbeda di mana dia merasa Ayano mengalami halusinasi akut dan memberikan nomor telepon kepadanya.
Dia berpesan agar menghubunginya jika terjadi sesuatu. Dokter masuk ke ruangan itu dan membisikkan sesuatu kepada suster. Suster lalu bertanya kepada Ayano apakah dia mengenal gadis yang bernama Komiyama atau Mita, para siswi yang seharusnya satu sekolahan dengannya. Mereka ditemukan meninggal di tempat parkir dengan kondisi yang tidak wajar dan otopsi belum memberikan hasil akhir. Ayano mengatakan mereka menggunakan loker koin itu. Di lain waktu, Ayano pergi berkaraoke dengan teman-temannya, tetapi nyanyian Yosuke terdengar seperti tangisan bayi di telinga Ayano. Hantu rambut itu menampakkan diri dengan berdiri di pojokan tepat di belakang Yosuke sambil menatap Ayano. Dia pun segera berlari keluar dan duduk di anak tangga. Yosuke menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ayano mengaku dia baik-baik saja. Yosuke berkata ada yang ingin dia perlihatkan dan mengajak Ayano untuk ikut bersamanya. Si bocah malah ngajak ke tempat loker terkutuk, dengan riang gembira pula. Yosuke membuka loker itu dan mengambil hadiah untuk diberikan kepada Ayano sebagai hadiah ulang tahun. Ayano segera menutup kembali loker itu dan membuang kuncinya. Dia mengatakan kepada Yosuke untuk tidak lagi menggunakan loker tersebut. Bisa koit tau nggak? Yosuke salah paham dan merasa dicampakkan. Setelahnya Shiori datang dan memungut hadiah itu. Buat gua aja ya daripada mubazir. Ya ampun Shiori, kamu ini mauan ya? Anak siapa sih ini? Bikin malu. Kembali ke Ayano, dia seperti melihat bayangan guru lesnya di seberang jalan tetapi menghilang setelahnya. Di kantor polisi, dokter menemui Pak Pol untuk membahas semua kasus kematian yang tidak wajar belakangan ini. Dokter berkata ini mungkin terdengar aneh, tapi dia meyakini bahwa kematian-kematian itu dikarenakan kutukan. Seorang dari kepolisian itu berkata memang benar telah ditemukan badan seorang bayi di loker Shibuya 5 tahun yang lalu, tapi dari pihak polisi menginginkan jawaban yang masuk akal. Karena alasan itulah si dokter dikaryakan untuk mencari tahu penyebab secara ilmu kedokteran dan mencari tahu orang-orang yang berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini. Dokter menjawab benar jika dia adalah seorang dokter dan tidak percaya dengan mitos-mitos masyarakat, tetapi selama ini dia juga tidak pernah menangani kasus-kasus seperti ini sebelumnya. Dia berkata telah mendengar seorang teman dari korban pernah menyebut loker itu adalah penyebabnya. Apapun alasannya, polisi tetap kekeh untuk mendapatkan penjelasan secara logis. Dokter mengiyakan, tetapi sebelum pergi dia menanyakan keberadaan loker itu. Cerita kembali ke Yosuke dan Shiori. Yosuke mengantarkan Shiori pulang. Ketika di depan lift, dia seperti tersedot ke dalam lift. Shiori sekilas melihat hantu rambut itu di dalam lift. Lift itu bergerak naik dan Shiori menggunakan tangga darurat untuk mengejar lift itu, dan setelah sampai, di dalam lift itu hanya menyisakan kado yang dibawa oleh Yosuke. Ya ampun, kemana perginya gebetanku itu? Di lain waktu, Suster Megumi menelpon temannya Miki yang katanya pernah ke loker itu. Tidak ada yang mengangkat telepon, ternyata dia sudah tergantung di rumahnya. Dokter tiba-tiba masuk ke ruangan suster dan berkata para polisi itu memutar mata mereka di saat dia bertanya tentang keberadaan loker itu. Satu sisi dokter juga mengerti bahwa hal-hal berbau kutukan itu sangat susah untuk diterima secara akal sehat. Dokter memberikan selembar peta lokasi loker itu dan berkata akan memeriksanya. Malamnya di saat Ayano kembali ke rumah, dia mendapati kunci loker itu sudah berada di meja. Tiba-tiba bingkai foto dia bersama gurunya itu tumbang. Setelah dilihat lebih jelas, ada sosok hantu rambut itu menyempil di antara mereka. Ayano yang berlari keluar kaget melihat wajah anak hantu itu sudah berdiri di balik pintu kaca. Tak berapa lama menjadi Shiori yang menggedor-gedor pintu penuh dengan kekesalan. Palingan kedatangan Shiori hanya ingin menyalahkan Ayano atas hilangnya si idola. Seperti itu kira-kira kelakuan seorang bucin abegong. Malamnya, dokter dan suster beneran pergi mencari loker tersebut. Setelah menemukannya, dokter tidak ragu untuk membuka loker itu walaupun berkali-kali dicegah oleh suster. Di sana tidak terdapat kunci yang berarti sedang dalam pemakaian, tetapi anehnya, loker itu terbuka sendiri. Dokter pun berinisiatif melihatnya lebih dekat, tetapi tidak ada apa-apa dan mereka pun pergi. Di rumah Ayano, Shiori membahas tentang teman-teman sekolahannya yang meninggal tidak wajar. Shiori mengungkapkan pikirannya. Dia mengatakan, Ayano, kau ini gadis aneh dan mungkin kau beneran dikutuk. Kemudian dia lanjut menyalahkan Ayano tentang apa yang terjadi dengan Yosuke. Dia berteriak mengatakan Yosuke menghilang begitu saja. Tiba-tiba Shiori terjatuh dengan sendirinya dan seperti ditarik ke dalam kolong ranjang. Dan seperti biasa pelakunya adalah si hantu anak rambut. Shiori pun lenyap begitu saja dan menyisakan Ayano yang syok di sana. Di klinik, Suster Megumi yang mencari teh celup tiba-tiba bertingkah aneh.
Badannya seperti digerakkan oleh sesuatu. Dia berteriak kesakitan dan ketika dokter menghampirinya, suara tawa anak kecil itu terdengar. Di kaca terlihat anak setan itu sedang senangnya menunggangi suster sambil tertawa gila. Ayano yang kebetulan menelpon suster itu juga sekilas seperti mendengar suara tawa tersebut. Akhirnya suster pun tewas dan si setan cilik ini sudah berdiri di depan dokter. Hantu itu hanya bisa dilihat dari cermin. Merasa kesal, dokter pun menghancurkan cermin dan menangisi suster yang juga kekasihnya itu. Kunci loker terkutuk itu kembali muncul di depan Ayano. Dia pun mengambil dan melangkah maju ke loker tersebut. Di tempat lain, dokter yang sudah naik pitam itu pun menuju ke sana dan di saat dia ingin menghancurkan loker terkutuk itu, Ayano mencegahnya. Mereka berdiskusi tentang loker itu dan dokter mengatakan informasi dari polisi. Mereka menamai bayi yang ditemukan meninggal itu sebagai Sachan yang artinya gadis bahagia untuk berdoa kepada jiwanya. Jika dia masih hidup seharusnya sudah berusia 5 tahun. Ayano berjalan mendekati loker dan membukanya. Dari belakang si dokter berisik banget teriak-teriak hentikan. Ayano berkata kata guruku dulu tidak ada anak yang dilahirkan tidak diinginkan. Dia pun berdoa di depan loker itu dan dari belakang si anak setan berlalu dengan cepat. Dia bahkan menebar ketakutan dengan lari ke sana kemari sampai suara langkah kaki itu ada di atas plafon dan tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Hantu bocil itu jalan terbata-bata dan mendekati mereka. Dokter langsung menarik Ayano untuk pergi dari sana. Si hantu anak kecil itu pun tidak mau kalah. Dia terus mengejar dari belakang dan hilang. Kemudian muncul lagi dengan jarak yang sangat dekat. Dokter yang terkejut itu refleks mental ke belakang dan ditabrak mobil box yang sedang melaju. Bangun-bangun Ayano sudah berada di rumah sakit dan dia langsung menanyakan kondisi dokter Keikakawa kepada suster. Suster hanya menyuruhnya untuk istirahat dan berjalan pergi. Ayano mengingat saat itu dia seperti ditarik oleh Sachan yang artinya dia sudah diselamatkan. Tapi dipikir-pikir lagi bukan si anak setan. Gak mungkin dia sebaik itu. Yang menyelamatkannya adalah arwah ibu gurunya. Setelah itu anak setan itu muncul lagi dan mengatakan aku menginginkan kematianmu. Bersambung. Tapi untuk episode yang ketiga ini mohon bersabar ya guys karena gue belum nemu linknya. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa!